Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasna Faizah, ARS PDM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada kelas S1C. Nah, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, yakni saya sendiri, yaitu Taskia Inayah Putri dengan NIM 2401141 sebagai moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, ada Tantri Fadila Salwah dengan NIM 2401140 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga itu ada Tanjia Soraya Ardi dengan NIM 2401139 sebagai pemateri ketiga. Yang keempat itu ada Tiara Atisa dengan NIM 2401142 sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa sih itu artikel ilmiah? Artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang dihasilkan atau bersumber dari hasil penelitian dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat di jurnal ilmiah. Perkenalkan, nama saya Tantri Fadila Salwa dengan nomor urut 38 dari kelompok 10 dengan NIM 2401140. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri artikel ilmiah. Yang pertama, menggunakan struktur yang sistematis. Artikel ilmiah memiliki struktur yang sudah terstandarisasi untuk memudahkan pembaca, membaca, dan memahami artikel ilmiah tersebut. Yang kedua, menyajikan ide permasalahan beserta pemecahannya. Artikel ilmiah harus menyajikan ide permasalahan yang didasari oleh latar belakang mengapa masalah tersebut harus diteliti, beserta pemecahannya atau solusinya. Yang ketiga, faktual. Yang keempat, menyajikan data dan fakta yang akurat. Yang kelima, mengandalkan objektivitas. Tidak boleh menggunakan opini sendiri, tanpa menggunakan data dan fakta yang valid. Yang keenam, menggunakan bahasa yang formal. Artikel ilmiah harus menggunakan bahasa yang formal, agar dapat memudahkan penulis maupun pembaca memahami isi artikel ilmiah tersebut. Selanjutnya, tujuan artikel ilmiah. Tujuan artikel ilmiah adalah untuk menyampaikan hasil penelitian atau penemuan. Artikel ilmiah menggunakan bahasa yang formal dan spesifik. Dan artikel ilmiah menyajikan data dan fakta yang valid. Tujuan umum artikel ilmiah adalah untuk menyampaikan hasil penelitian atau penemuan kepada masyarakat umum, sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya. Perkenalkan, nama saya Tanjia Soraya Ardi dengan nomor urut 37 dari kelompok 10 dengan NIM 2401139. Di sini saya akan menyampaikan fungsi dari artikel ilmiah. Fungsi artikel ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian yang secara akurat dan objektif kepada para ahli di bidang ilmiah yang sama, sehingga dapat dikritisi dan memperluas pemahaman tentang objek yang dibahas. Adapun jenis-jenis artikel ilmiah, yaitu yang pertama, artikel hasil penelitian atau biasa disebut dengan research article. Yang ini biasanya dapat kita temukan di jurnal-jurnal. Yang kedua adalah artikel non-penelitian. Artikel ini bersifat konseptual dan lebih menekankan kepada argumentatif dan akumulasi. Yang ketiga adalah tinjauan buku atau book review. Ini biasanya berisi komentar, tanggapan, kritik, atau biasa disebut juga dengan evaluasi isi buku. Yang keempat adalah obituary. Obituary ini berita tentang kematian seseorang, tokoh, ataupun ilmuwan. Yang kelima adalah laporan kasus. Laporan kasus adalah menganalisis tentang kasus ini dari gejala-gejala, rincian-rincian, juga tanda-tanda yang terlihat. Yang keenam adalah ceramah. Ceramah bisa dengan lisan, yaitu berpidato, atau juga tulisan dengan cara menulis sebelum berpidato. Perkenalkan, nama saya Tiara Atisa dengan nomor urut 40. Di sini saya akan menjelaskan materi struktur artikel ilmiah.
Harus kamu ketahui bahwa ada artikel ilmiah yang sifatnya penelitian dan ada juga sifatnya non-penelitian. Penelitian yang dimaksud yaitu ditulis dan disusun berdasarkan hasil penelitian dan penyelidikan di lapangan field research atau di laboratorium eksperimen. Sementara non-penelitian yaitu ditulis dan disusun berdasarkan hasil penelusuran dan kajian teks seperti buku, jurnal, surat kabar, dan lainnya. Adapun struktur artikel ilmiah yaitu yang pertama judul artikel, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak yang merupakan bagian yang memuat informasi singkat dan faktual yang menggambarkan keseluruhan isi artikel. Yang keempat kata kunci, yaitu terdiri dari 3-5 kelompok kata yang disusun sesuai dengan urutan abjad. Yang kelima pendahuluan, yang keenam metode penelitian, yang ketujuh hasil dan pembahasan, yang kedelapan simpulan dan saran, yang kesembilan daftar pustaka. Sedangkan yang non-penelitian, strukturnya yaitu yang pertama judul artikel, yang kedua nama penulis, yang ketiga abstrak, yang keempat kata kunci, yang kelima pendahuluan, yang keenam bagian inti atau pembahasan, yang ketujuh penutup, yang kedelapan daftar pustaka. Nah, untuk kesimpulannya adalah bahwa artikel ilmiah adalah suatu tulisan yang bersumber dari laporan hasil penelitian dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat di jurnal ilmiah. Untuk jenis-jenis artikel ilmiah ada 6. Yang pertama ada artikel hasil penelitian, yang kedua artikel non-hasil penelitian, yang ketiga itu ada tinjauan buku, yang keempat ada obituari, yang kelima ada laporan kasus, dan yang keenam ada ceramah. Nah, itulah tadi hasil pemaparan materi tentang artikel ilmiah. Saya selaku moderator pamit undur diri dan sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARS PDM Home dan teman-teman semua yang telah menyaksikan video kami. Dan saya ingin meminta maaf jika pada video kami terdapat banyak kesalahan dan kesilapan kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.